Kembali, etika bisnis ini nggak akan bisa dijalankan kalau kita nggak punya etika. Halo sahabat UMKM, kita bertemu lagi dalam program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Program ini kerja bareng dari Rumah UMKM 96 Radio Mercury bersama teman-teman Barto and Friends yang disupport sepenuhnya oleh PT Share Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT Share ini salah satu perusahaan milik negara yang berdiri sejak 28 Februari di tahun 1974 di Surabaya. Ini adalah sebuah kawasan industri yang memiliki peranan sangat strategis untuk bisa mewujudkan sebuah kawasan industri terbaik, terbesar, dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun. Terima kasih PT Share sudah membantu teman-teman UMKM untuk membuat modul ini, dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Madam Atri. Nama lengkap beliau adalah Atri Sri Wardani SPDM Home. Tapi nama populernya, saya nggak tahu suka manggung nggak, kita sebut saja nama panggungnya adalah Madam Atri. Tapi saya panggil Mbak aja ya, supaya kita lebih akrab ya. Mbak Atri, apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Dan bersama Mbak Atri kita akan ngobrol di program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas ini tentang etika bisnis. Sejauh apa, sepenting apa teman-teman UMKM juga perlu diajari mulai awal tentang etika bisnis. Ya. Sestrategis apa sih Mbak obrolan tentang etika bisnis ini? Jadi etika bisnis itu menguatkan usaha. Kalau pelaku bisnis kan biasanya jago di produk ya. Betul. Mungkin juga meningkat lagi marketing. Betul nggak ya? Jadi marketing itu kunci lah. Betul, dia bisa memproduksi, kemudian dia melengkapi diri dengan kepiawaian menjual, memarketing gitu ya. Tapi itu akan teruji dengan etika bisnis. Etika bisnis. Nah, etika bisnis itu ada tiga hal pandangan yang saling berhubungan, yaitu moral, hukum, dan ekonomi. Nah, kalau moral itu memang nggak jujur. Kita mau jualan, mungkin timbangannya dikurangi. Apa yang terjadi? Tambah maju apa tidak? Tentu tidak. Tentu tidak. Betul. Itu kalau yang di pasar-pasar ya, otomatis kan pembeli akan udahlah nggak mau beli di situ lagi. Nggak gitu balik ya. lah ya. Nggak ini mencari tempat yang lain gitu. Kemudian kalau ingin lebih besar lagi, tentu ada payung hukumnya. Mau dalam bentuk apa? Nggak mungkin perorangan kalau kita mau besar. Mau besar franchise mungkin bergabung. Nah, bagaimana? Nah, tentu kita harus punya paham etika bisnisnya seperti itu. Kemudian ada halalnya, terus ada aturan. Mungkin tidak boleh memakai bahan-bahan yang bahaya untuk makanan. Mungkin ada pertimbangan lain. Sekarang ini tren dengan tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Seperti itu, aturannya kan sudah seperti itu. Betul. Di supermarket aja udah nggak boleh pakai tas kresek. Tas kresek udah nggak boleh ya sekarang ya. Seperti itu. Dan kalau secara ekonomi itu mungkin harganya pantas, layak gitu. Terus ya tadi berhubungan juga dengan moral, tidak jujur mamanya seperti itu. Ada kan yang jualan tuh umpamanya harganya tuh cuma di bawah 1 juta umpamanya. Tapi dengan marketing hebat dan tidak memiliki etika, harganya bisa jutaan. Akhirnya toh pembeli akan beli cuma sekali saja, sesudah itu kecewa. Oke. Ya, jadi ketika bicara soal etika bisnis, tiga hal penting yang harus menjadi pegangan dari para pelaku UMKM, sahabat-sahabat UMKM itu, yang pertama moral, kemudian yang kedua aspek hukum, dan yang ketiga ekonomi ya Mbak ya? Iya. Ketiga-tiganya harus saling terkait ya. Betul. Tidak mungkin lepas. Artinya enggak lah, moral nggak apa-apa lah ditinggalin. Aku mau yang hukum sama ekonomi aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu saling berhubungan semuanya. Saling berhubungan. Sebab akibatnya itu nanti langsung nyambung. Iya. Tapi Mbak Atri tidak mudah juga ya untuk kita teguh dengan etika bisnis ini ya. Kadang-kadang godaan-godaannya kan itu banyak. Betul. Ya. Nah, itu kan kekuatan kita ya, hati kita. Nah, di sini
Saya kebetulan juga mengajar di Batu and Friend. Itu tujuannya supaya mereka tuh suksesnya luar biasa. Suksesnya nggak setengah-setengah karena mereka punya kekurangan. Karena tentu seperti begini, kita punya saingan sama-sama jualan ya. Saya jualan puding, Mas Rudi juga jualan apalah? Puding, sama-sama jualan puding misalnya. Ya, oke. Nah, kita kan harus bersaing sehat. Kita kan nggak mungkin iri. Kalau bisa tuh merangkul. Ayo kita sama-sama gimana kalau kita besar. Kita ikut catering dan sebagainya. Jadi harus punya kebersamaan ya. Karena itu menciptakan suasana damai. Nggak saingan yang seperti maaf ya. Sekarang itu ada minimarket tuh yang persis sebelahan gitu seperti itu kan. Itu artinya sebenarnya saya tertarik juga tentang itu. Itu artinya secara etika bisnis sih kayaknya ya rodo-rodo gimana tapi gitu ya. disahkan. Sekarang kan Betul. seperti itu kan. Kalau dulu kan aturannya sebanyak 1 kilometer kalau sudah ada si A nggak boleh ada si I gitu ya. Iya. Kalau sekarang AI jadi satu ya. Kan sekarang marketing yang kurang sehat itu pokoknya apapun dilakukan yang penting laku. Yang penting cuan. Iya betul. Nah kita menghindari hal-hal seperti itu. Dengan seperti itu berarti pelanggan juga akan semakin banyak. Bukannya semakin sedikit tapi semakin banyak karena etika tadi. Iya. Mbak Tri kan tadi sempat disinggung-singgung juga kalau Mbak Tri jadi salah satu mentor di pelatihannya Rumah UMKM kita ya bersama teman-teman Batu and Friends. Ini soal, sejauh ini Mbak Astri melihat ketika bicara soal moral, hukum, ekonomi dari teman-teman yang sedang berlatih di Rumah UMKM kita ini, so far mereka seperti apa Mbak kira-kira? Mappingnya, apakah mereka sudah ternyata menyenangkan ya, teman-teman ini sudah paham kok, tinggal diarahkan saja sama ahlinya, sama Mbak Atri gitu bahwa teman-teman ini moral ya, ini apa piye Mbak? Saya mengajar itu 3 jam loh, 3 jam sampai over ya. Nah kalau saya di kampus, di kelas itu biasanya rata-rata 1,5 jam itu pun sudah. Justru itu yang membuat saya tuh semakin semangat karena mereka itu antusias. Jadi mereka antusias, mereka itu mau belajar. Jadi belajar dari yang nggak tahu menjadi tahu, itu luar biasa. Dari yang bisa tidak bisa menjadi bisa. Jadi mereka itu semangat. Seperti itu, pertanyaannya juga banyak, guyon-guyonannya juga banyak. Itu justru menjadi energi buat saya. Jadi yang pasti kan mereka sharing permasalahan yang sebenarnya seperti apa, seperti gitu. Dan mereka pasti dengan masukan dari saya itu mereka akan melakukan sesuatu yang benar-benar akan mengembangkan usahanya. Iya, karena ini yang sahabat-sahabat UMKM perlu ketahui ya, bahwa kelihatannya ini memang nggak ada istilahnya, nggak ada pasalnya, ini mau dilanggar-langgar mah oke aja, tapi ketika bicara soal bisnis yang harus dalam jangka panjang, itu pasti nanti akan ada impact ya Mbak ya kalau kita tidak menerapkan etika bisnis. Benar ya Mbak ya? Pasti. Gitu ya. Karena kan kita melayani, tapi kalau kita tidak jujur, apa yang terjadi? Pasti mereka akan mencari produk yang lain. Karena kan pembeli adalah raja. Kalau kita nggak punya etika yang baik, pasti mereka akan lari. Seperti saya bilang tadi, timbangannya kurang, gula kurang gitu kan, mereka pasti nggak akan kembali. Seperti itu. Iya. Padahal bukan yang paling ya, tapi semuanya susah. Cuman ketika bicara soal moral ini kan memang godaannya jadi sangat luar biasa sih ya. Betul. Sangat besar gitu ya. Kurangi dikit lah, Kak ketoro gitu. Ya, maka dari itu saya berharap pelaku UMKM ini memiliki jiwa spiritual. Jiwa spiritual itu bukan rajin ke ibadah loh ya, tapi bagaimana dia memahami sesuatu yang baik dan dilakukan. Jadi spiritual businessman istilahnya gitu. Iya, spiritual businessman. Oke. Iya. Dan nanti kita akan bahas kita akan dalami itu lebih panjang lagi. Cuman ketika bicara soal moral seperti itu ya, sahabat-sahabat UMKM yang harus diperhatikan betul pesan dari Madam Atri bahwa kalau Anda ingin bisnisnya itu langgeng, kalau Anda ingin for long life bisnis begitu, jangan lupa untuk moral ini nggak bisa ditawar.
Itu harus gitu ya. Apalagi soal hukum ya. Betul. Sekarang ini kan memang apa-apa juga harus dipertanggungjawabkan. Betul. Di era media sosial ini orang jadi sangat mudah untuk mengkomplain dan dalam tanda petik memperkarakan begitu ya. Kan umpamanya sekarang itu di sekolah-sekolah, depan sekolah kan ada jualan. Iya. Anak-anak yang sedemikian itu murah dengan bahan yang, nah itu kan mereka. Nah, betul. Itu nggak masuk sehat. di Iya. ini ya, aspek hukumnya ya, Mbak ya. Selain Iya, moral dan iya, hukum juga gitu ya, betul. karena ada pertanggungjawaban Iya, hukum. betul. Kalau soal legalitas sih sepertinya yang menggembirakan sekarang teman-teman pelaku UMKM kayaknya udah paham ya, Iya. bahwa mereka harus paling gampang MIB, Iya, terus halal, terus iya, apa terus. iya. Itu Mbak Astri ngeliat juga mereka memang Iya. sudah paham betul ya. Tahu nggak Mas Rudi, kadang-kadang mereka mengolah makanan tuh dengan kaki gitu kan. Betul Gitu ya? nggak? Ya ada seperti itu. Jadi nggak hygiene seperti itu. Itu juga kalau pemahaman tentang moral gitu kan, pasti mereka punya produk yang baik, yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ya, kan dipercaya karena Anda kemudian punya secara basic itu tetap mengedepankan aspek-aspek moralitas ya. Berbisnis memang cari untung, tapi cari untung yang oke-oke aja. Nah, begitu. Gitu ya. Saya kira kayak begitu ya. Sahabat UMKM, sekali lagi mengingatkan ketika kita bicara soal etika bisnis, tadi Madam Atri sudah mengingatkan 3 hal penting ya, Mbak Atri ya, yaitu aspek moral, hukum, dan ekonomi. Jadi kalau moral itu ya moralitas kita, kalau hukum itu perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan, legalitas perusahaan Anda seperti apa. Kalau yang soal ekonomi lebih ke profit, terus ya itu. Jadi ya memang tidak ada aturan yang mengharuskan Anda maksimal harus profit sekian, nggak ada. Betul. Tetapi Anda juga harus memperhitungkan satu dan lain hal gitu ya. Betul. Seperti sharing reseller. Nah, itu kan kan memberikan haknya. Iya. Bicara soal reseller, ini juga saya sempat ngobrol sama teman-teman dari peserta pelatihan juga yang saya dulu reseller Bandung udah bagus gini tiba-tiba dipotong sepihak. Nah, itu kan sebenarnya juga artinya sebenarnya tidak boleh ya secara hukumnya atau gimana ya, Mbak ya kalau sebenarnya yang soal itu? Makna reseller itu kan berbagi. Punya keuntungan yang berbagi dan untuk membesarkan bersama-sama. Iya, makanya berjejaring ya mereka ya. Biasanya kalau pelaku bisnis itu harus punya range profit yang untuk bersama-sama karena dia akan besar. Ini moral lagi. Dia ingin maju juga ingin memajukan orang. Ya, artinya kalau diputus sepihak itu ya secara moral memang ya patut dipertanyakan ya. Oke. Dan soal reseller tadi itu gimana, Mbak? Apakah memang ada aturan bahwa ya jangan terlalu menekan-nekan downline lah, tetap harus diperhitungkan keuntungan mereka atau seperti apa kalau bicara soal etika bisnis ini? Reseller tuh kan ada profit ya. Kita punya margin profit yang kita inginkan umpamanya ya. Umpamanya 30% gitu ya. Ya otomatis kita bagi umpamanya 15% reseller, kita dapat 15%. Saya rasa seperti itu. Jadi itu berbagi. Jadi ingin maju juga memajukan orang. Dengan memajukan orang juga akan memajukan kita. Itu untuk reseller. Iya. Tapi ada juga kadang-kadang kondisi seperti ini, Mbak. Misalnya ini kan strategi marketing atau apalah namanya ya. Promosi gitu dari jauh kita baca durian 10 ribuan gitu. Kan kita tertarik tuh untuk minggir ngelihat gitu. Ternyata yang 10 ribuan kecil-kecil banget gitu. Nah, seperti itu juga. Ya. Secara etika bisnis ngukurnya kekecewaan. Oh. Jangan sampai pembeli itu kecewa. Nah, dibutuhkan etika. Kita harus punya rasa, empati, gimana? Kalau kita nggak punya rasa itu ya, nggak punya etika, kembali lagi, pasti ya tidak ada langganan yang akan kembali. Gitu ya? Iya. Artinya sebenarnya nggak salah-salah juga itu jadi bentuk dari sebuah kreativitas. Tapi sahabat-sahabat UMKM perlu pertimbangkan juga bahwa hal-hal yang seperti ini nanti akan mengkick balik loh ya, akan jadi kecewa kan? Karena itu juga sama dengan itu. salah.
ya toh. Iya. Tiba-tiba datang di rumah, dibuka kreseknya, busuk, ada yang busuk, gitu kan. Jangan sampai ke Anda sebagai pedagang terus kayak guyonan. Dikomplain karena belinya, lo ini sak kilo ndak ono sing legi iki. Apa jeruke? Ya lumayan sampai sak kilo. Saya sak keranjang ini ndak ada yang legi. Itu kan boleh ya. Maka dari itu kalau kita jualan, beri yang terbaik. Ya. Pilih yang terbaik. Kadang-kadang kan kita dipilihi gitu ya. Nah itu pasti nggak kembali. Coba kita beri yang terbaik, pasti kembali. Dan akan bicara dengan teman-temannya, keluarganya di situ. Kalau beli di situ aja. Ya gitu itu the power of word of mouth gitu ya. Apa namanya, promosi dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi etika bisnis ini dimiliki bagi pelaku bisnis yang punya etika. Kalau dia nggak punya etika, nggak punya sopan santun, nggak ngerti etika, empati, nggak akan bisa. Meskipun saya ajarin 10 kali nggak akan bisa. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ya, karena memang Madam Adri ini dan mungkin juga rekan-rekan sejawat beliau itu hanya bisa mengingatkan dan kemudian mengajarkan. Ya, mengingatkan selalu. Iya, tetapi pada akhirnya keputusan memang ada di tangan kita. Betul. Apakah kita akan menjadi pebisnis yang mengedepankan moralitas, betul, dan memperhatikan aspek hukum dan juga faktor-faktor ekonomi. Ya. Tadi sempat dibahas-bahas soal spiritual businessman. Apa ini, Mbak? Ya, jadi di dalam spiritual business itu ada 2 aspek yang berbeda. Satu intern diri kita dan satu yang ekstern. Jadi kalau intern itu seperti kita punya visi. Seperti gini, jualan itu untuk apa sih? Saya ini internal ya, intern masih internal dulu. Saya mau jualan karena untuk menghidupi keluarga, gitu kan. Yeah. Saya mau jualan itu untuk masyarakat itu sehat. Nah ini yang ekstern ya. Jadi ada tujuannya, visi misi. Seperti itu. Terus kita juga punya keyakinan, punya hope gitu ya. Semoga jualan ini tuh bisa menyehatkan, kayak orang jualan minuman kesehatan. Itu kan mamanya itu kan usaha-usaha yang untuk ada keyakinan seperti itu. Begitu. Ya, kemudian yang terpenting adalah altruistic love. Itu lawan dari ego. Jadi kita nih harus punya rasa untuk orang lain, nggak untuk usaha untuk kita sendiri gitu. Jadi untuk orang lain. Jadi seperti ya itu tadi reseller itu kan juga kita berbagi gitu ya. Jadi yang internal itu kita harus memperhatikan semua itu. Ya. Kalau yang eksternalnya apa, Pak? Nah, ini eksternal, ini jarang dipahami. Jadi eksternal itu seperti bagaimana kita hidup di bumi ini. Kita kan harus mengikuti green itu tadi, tidak memakai plastik seperti itu. Oh, itu ya. Seperti itu. Jadi kalau orang pelaku bisnis yang batik, tentu bahan-bahannya juga kalau dibuang ke sungai juga tidak meracuni. Seperti itu. Jadi seperti tadi mamanya sehat, jualan yang nggak sehat gimana? Seperti saya memperhatikan ini mungkin ada sakit diabetes, mungkin saya gulanya akan kurang, seperti itu. Jadi saya jualan itu untuk apa, itu ada visi dan untuk people gimana, untuk lingkungan gimana. Tentu mamanya saya nggak pakai styrofoam seperti itu. Ada pertimbangan gitu loh. Seperti itu. Iya. Artinya ini adalah sesuatu yang balik lagi ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi soal aspek moralitas. Betul, ya. Karena betul. Tapi ini lebih in deep gitu ya. Artinya spiritualnya sebagai seorang bisnismen itu hendaknya mengedepankan hal-hal yang kemudian tidak hanya egois, memikirkan dirinya dan keluarganya untuk mengeruk keuntungan setinggi-tingginya, tapi juga harus memperhitungkan aspek-aspek, memperhatikan itu baik orang maupun lingkungan bumi kita gitu. Karena memang sekarang ini musim saja
kita sudah nggak karu-karuan karena memang banyak yang kita salah memperlakukan alam kita begitu ya. Nah, ini pengusaha pelaku bisnis yang spiritual juga harus memperhatikan gaji pegawai. Itu masuk yang Iya. itu yang eksternalnya Iya. ya. Iya. Jadi yang altruistik, jadi kan dia nggak ego untuk Altruistik. keuntungan. Jadi harus nyaman, waktunya juga nggak over dari waktu kerja, Iya. gajinya juga cukup seperti itu. Jadi memang harus ya kembali lagi etika. Tapi kan ini tidak semudah membalik telapak tangan loh, Madam Atri ya. Betul. Artinya orang itu perlu apa? Perlu goodwill yang luar biasa untuk paling tidak mengikat dirinya sendiri. Betul. Dan kalau bisa kemudian mempengaruhi lingkungannya gitu ya. Betul. Karena tadi kalau misalnya kaitannya dengan orang lain, ya sebaiknya ya berkolaborasi lah, jangan kemudian berkompetisi dan apalagi kalau kompetisinya nggak sehat gitu ya. Betul. Seperti begini ya, saya mau jualan puding gitu ya. Tentu saya juga mensejahterakan membeli buah-buahan kan. Otomatis penjual tuh jadi punya income toh. Coba saya nggak jualan, betul nggak? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ini visi dari visi pribadi, tapi juga bisa untuk ekonomi masyarakat seperti itu. Jadi tujuan saya beli ini adalah untuk maunya sayur-sayuran semakin. Jadi saya harus melihat kira-kira yang banyak nih apa. Oke. Seperti itu. Iya. Oke, sahabat UMKM, hari ini kita banyak belajar tentang hal-hal yang sangat-sangat dekat dengan kita karena manusia ini makhluk sosial yang harus memperhatikan lingkungannya begitu ya. Ketika bicara soal etika bisnis, jangan lupa saya mengutip apa yang Madam Atri tuliskan di sini, bisnis boleh, cari cuan oke gitu ya. Tetapi jangan lupa Anda punya tanggung jawab juga untuk menciptakan suasana yang damai, nyaman. Iya. Itu menyenangkan karena semua orang happy. Betul. Kayak gitu. Iya. Oke. Madam Atri, sekali lagi supaya menjadi penegasan sebagai closing statement dari talk show kita, ketika bicara soal etika bisnis, sahabat-sahabat UMKM perlu diingatkan soal apa lagi, monggo silakan. Yang pasti harus menguatkan visi misi ya. Visi misi bukan intern kan, tapi juga ekstern. Semakin kita bermanfaat, semakin kita berguna, itu juga akan kembali ke kita sendiri. Nah itu yang penting, itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan lupa, Anda memperhatikan orang lain, semuanya akan balik ke. Dan etika bisnis ini nggak akan bisa dijalankan kalau kita nggak punya etika. Jadi belajar dulu, istilahnya lebih memahami. Ya mungkin kalau agama pasti menjadi dasar spiritual ya, tapi implementasinya apa gitu ya? Agamanya bagus tapi nggak bisa menghargai orang, itu kan nggak mungkin. Jadi penting sekali kita memulai untuk mempunyai etika. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Madam Atri. Nama lengkapnya beliau adalah Ibu Atri Sri Wardani, SPDM Home. Beliau seorang pengusaha puding, ya. Betul. Pudingnya bagus-bagus. Contohnya seperti itu. Boleh dikepoin. Pudingnya apa namanya? IG-nya ada IG-nya. IG-nya apa? Madamnya pakai Madame karena bahasa Prancis. Yes, nah, Madam _ Atri. ATRI. Oke. Silakan. Beliau seorang pengusaha juga dan pastinya juga karena pengajar etika bisnis juga akan pasti sudah mengimplementasikannya gitu ya. Dimulai dari saya dulu. Makanya sopan saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Madam Atri. Baik, sampai di sini perbincangan untuk program kita belajar bareng Share UMKM naik kelas dengan topik etika bisnis. Kita ketemu lagi dalam topik yang lain.